Pernah kebayang nggak sih bisa bikin aplikasi AI sendiri langsung di HP kamu? Gimana kalau ternyata kamu bisa bikin itu semua tanpa perlu ngetik satu baris pun kode yang bikin pusing? Nah, di sini kita akan bedah caranya, langkah demi langkah. Coba deh, lupain dulu deretan kode yang rumit dan bikin kepala pusing. Itu cara lama. Sekarang, lihat yang ini. Kelihatannya lebih mirip main puzzle kan? Blok-blok warna-warni yang tinggal kita susun. Nah, ini dia kekuatan dari MIT App Inventor. Gampang, kreatif, dan pastinya jauh lebih seru. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari nol, belajar bikin aplikasi tanpa kode. Terus kita desain tampilannya, kita ajarin ngomong, sampai nanti kita bongkar rahasia gimana caranya AI bisa melihat. Dan puncaknya, tentu aja kita bakal bangun AI kita sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, membangun aplikasi tanpa kode. Jadi di sini kita bakal lihat gimana sih caranya pemrograman visual itu bisa ibaratnya menyulap ide di kepala kita jadi aplikasi beneran. Dan yang paling penting, nggak perlu jadi jagoan coding dulu. Konsepnya tuh beneran sesimpel ini, bayangin aja kamu lagi main Lego tapi versi digital. Tiap balok atau kepingan punya tugasnya sendiri-sendiri. Kamu tinggal pilih, seret, dan pasang. Gabungin beberapa balok, dan jadi deh. Artinya, kamu bisa fokus 100% ke idemu, nggak usah pusing sama detail teknis yang ribet. Nah, setelah kita ngerti cara kerjanya di belakang layar, sekarang kita pindah ke bagian depannya. Gimana caranya bikin aplikasi kita kelihatan keren dan gampang dipakai. Disinilah kita ngomongin soal antarmuka pengguna atau user interface. Terus, apa sih user interface atau UI itu? Gampangnya gini, UI itu adalah wajah dari aplikasi kita. Semua tombol, tulisan, gambar yang kamu lihat di layar, UI yang bagus itu bikin orang betah. Tapi kalau UI-nya jelek, yah, siap-siap aja aplikasinya langsung ditinggalin. Dan inti dari semua aplikasi di dunia ini sebenarnya cuma satu hal simpel ini. Pengguna ngelakuin sesuatu, misalnya mencet tombol, dan aplikasi langsung ngerespon. Siklus aksi-reaksi inilah yang jadi jantung dari semua interaksi digital yang kita pakai tiap hari. Nah, ini membawa kita ke mantra utamanya. Ketika sesuatu terjadi, maka lakukan ini. Logika sebab akibat yang super simple ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita bangun. Dari aplikasi paling gampang sampai AI yang canggih sekalipun, semuanya berawal dari sini. Oke, aplikasi kita sekarang udah punya tampilan, udah bisa ngerespon kalau diklik. Keren kan? Tapi gimana kalau kita naikin levelnya lagi? Gimana kalau kita bikin aplikasi kita bisa ngomong? Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, pengguna ngetik sesuatu di kolom teks. Kedua, mereka pencet tombol. Ketiga, ada komponen ajaib namanya text-to-speech yang langsung ngubah tulisan itu jadi suara. Simpel banget kan? Dan aplikasi kita sekarang punya suara. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita, kecerdasan buatan. Pernah gak sih kamu mikir gimana caranya sebuah komputer bisa melihat dan ngenalin objek di dalam sebuah foto? Ini bukan sulap, bukan sihir, dan kita bakal bongkar rahasianya sekarang juga. Biar gampang, kita pakai contoh dari sebuah game ya. Bayangin game ini nyuruh kamu gambar es loli dalam waktu kurang dari 20 detik. Kamu pun mulai coret-coret di layar. Belum juga. Gambarnya selesai, AI-nya udah nebak, oh saya tahu, itu es loli. Kok bisa? Gimana caranya dia tahu kalau coretan acak-acakan kita itu adalah es loli? Apa dia beneran ngerti gambar kita? Jawabannya ternyata simple. Ini bukan intuisi, tapi data. Ya, cuma data. AI itu sebenarnya nggak ngerti apa itu es loli. Dia cuma jago banget ngenalin pola dari jutaan contoh gambar yang udah pernah dia lihat sebelumnya. Nah, ini dia kuncinya. AI bisa tahu itu gambar apel bukan karena dia paham konsep apel, tapi karena dia udah belajar dari lebih dari 139.000 gambar apel dari seluruh dunia. Dia nggak mikir, dia cuma mencocokkan pola. Gambar ini 98% mirip sama ratusan ribu gambar apel lain yang pernah kulihat. Pasti ini apel. Dan kita ngomongin skala yang gede banget. Totalnya untuk game tadi, AI-nya dilatih pakai lebih dari 50 juta gambar. Gila kan? Jadi ingat ya, makin banyak data, makin pintar AI-nya. Data itu ibarat bensin yang ngejalanin mesin AI ini. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang waktunya kita praktek. Kita bakal pakai konsep yang sama persis buat bikin aplikasi kita sendiri. Namanya pengklasifikasi gambar atau image classifier. Prosesnya mirip banget sama yang tadi. Di bagian designer,
Kita nata wajah aplikasinya, taruh tombol di sini, tulisan di situ, sama komponen AI-nya. Terus di bagian blocks, nah ini tempat kita nyusun otaknya, kita kasih perintah ke komponen-komponen tadi. Dan logikanya cuma gini doang. Blok pertama bilang, hey, kalau tombol ini diklik, tolong ya AI analisis gambarnya. Terus blok kedua bilang, nah kalau AI-nya udah dapat jawaban, tolong tampilin jawabannya di layar. Udah, cuma itu. Serius, sesimpel itu. Oke, saatnya pembuktian. Kita coba kasih aplikasi kita gambar biola. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Dan, berhasil. Lihat deh di bagian atas. Dia langsung nebak violin, lengkap dengan skor kepercayaannya. Ini dia, momen di mana semua teori yang kita omongin tadi jadi nyata. Kita beneran baru aja bikin AI yang bisa melihat. Yang lebih keren lagi, logika yang sama persis tanpa diubah sedikit pun bisa ngenalin benda lain. Coba kita kasih gambar jam tangan. Tuh kan, bisa juga. Ini bukti kalau kekuatannya itu ada di model AI-nya yang udah dilatih dengan jutaan data, bukan di kode kita yang rumit. Wow, coba kita rangkum lagi perjalanan kita. Dari cuma bikin tombol, bikin aplikasi bisa ngomong, sampai sekarang kita udah bisa bikin AI yang bisa melihat dan mengenali benda. Kekuatan yang tadinya kelihatan rumit banget, sekarang beneran ada di tangan kita. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kamu mau bikin apa? Kamu sekarang udah pegang dasar-dasarnya. Coba deh lihat sekeliling kamu. Masalah apa yang bisa kamu selesaikan pakai teknologi ini? Ide apa yang bisa kamu wujudkan? Giliran kamu buat berkreasi.